Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai soal-soal psikotes lagi, teman-teman. Nah, sebelum ke soal-soalnya, ini saya ingin mempromosikan ya e-book dari produk digital saya, yaitu kisi-kisi soal dan jawaban tes psikotes, teman-teman. Harganya juga sangat murah, yaitu Rp15.000. Ini aksesnya itu seumur hidup, teman-teman. Dan produk digitalnya ini berbentuk PDF ya teman-teman, ada beberapa soal nanti setiap minggunya itu akan selalu update. Akses tersebut itu seumur hidup teman-teman. Jadi kalau misalnya kalian beli ya, itu tidak akan rugi karena aksesnya seumur hidup dan akan ada selalu update kisi-kisi soal tes psikotes. Oke, kita lanjut ke soal pertama, yaitu mengenai hasil dari 48 dibagi 6 ditambah 7 dikali 4 adalah. Nah, yang perlu kalian tahu bahwa operasi dalam bilangan itu harus mendahulukan pembagian dan perkalian. Makanya saya di sini dalam pembahasannya ini dalam kurungkan terlebih dahulu ya, pembagian dan perkaliannya. Biar didahulukan. 8 bagi 6 itu hasilnya 8, 7 kali 4 hasilnya 28. Tinggal kita jumlahkan dengan operasi yang tersisa, yaitu 8 tambah 26 itu hasilnya 36. Jadi jawaban yang sangat benar itu adalah yang C. Paham kan? Oke, kita lanjut. Jika 3/4 dari suatu bilangan adalah 60, maka bilangan tersebut adalah berapa? Nah, ini 60 kan itu 3/4-nya. Ya. Nah, karena 60 dibagi 3/4 itu kan susah ya. Kita balik saja. Nah, ketika dibalik, kita dikali ya. Berarti ini penyebut dan pembilangnya itu terbalik. Yang tadinya penyebutnya itu 4, jadi pembilangnya 4, dan 3 di sini sebagai pembilang itu berubah menjadi penyebut. Tinggal kita kalikan 6 kali 4 itu hasilnya 240, dan ketika dibagi hasilnya 80. Jadi jawaban yang paling benar itu adalah C. Ya, paham kan? Oke, kita lanjut. Nilai dari 25% ditambah 0,5 ditambah 1/4 adalah. Nah, karena ketiga bilangan ini berbentuk beda ya, yang pertama ini persen, yang kedua ini desimal, dan yang akhir itu bentuknya pecahan, kita buat dulu dalam bentuk yang sama-sama sama sejenis gitu. Ini kan 25% sangat logis ketika kita jadikan desimal. Kenapa? 25% itu kan 25 per 100 ya teman-teman. 25 per 100 yang mana ketika dibagi 25 dibagi 100 itu hasilnya 0,25. Nah, karena dua-duanya ini udah desimal, gimana kalau 1/4 itu kita buat desimal juga. 1 dibagi 4 kan hasilnya 0,25 juga, teman-teman. Nah, setelah angkanya sama-sama desimal, kita tinggal jumlahkan. 0,25 ditambah 0,25 ini kan udah jadi 0,5 ya. 0,5 ditambah 0,5 hasilnya 1. Jadi jawaban yang betul itu adalah yang C, yaitu 1. Paham kan? Oke, kita lanjut. Nomor 4. Sebuah barang dibeli seharga 120.000, dijual dengan keuntungannya itu 25%. Harga jual barang tersebut adalah, nah ini ada pembahasannya, keuntungan itu kan 25% ya. 25% kan tadi 0,25 ya. Kalau misalnya kalian belum paham, 25% itu 25 per 100, teman-teman. 25 dibagi 100 itu 0,25. Nah, gitu ya. Kalikan dengan harganya, yaitu seharga 120.000. Kita kalikan, maka hasilnya itu 30.000. Nah, keuntungannya itu ada di 30.000. Nah, yang ditanyakan kan harga jual barang. Berarti kan harga barang yang dibeli tinggal ditambah dengan keuntungan yang tadi. 120 ditambah 30 itu hasilnya 150. Ya, paham kan? Ya, jadi jawabannya yang C. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Ini sama kayak yang nomor 1, yaitu tentang operasi bilangan. Di sini ada pembagian, pentambahan, dan ada perkalian. Nah, ini ya, kita dahulukan dulu pembagian dan perkaliannya. Makanya saya dalam kurungkan di sini bilangannya. 75 bagi 3 itu hasilnya 25, ditambah 8 kali 5 itu hasilnya 40. 25 tambah 40 hasilnya 65 ya. Jadi jawabannya yang E, teman-teman. Paham? Oke, kita lanjut. Untuk soal yang keenam di sini itu adalah logika gambar, teman-teman. Untuk psikotes jenisnya ini ada logika gambar.
pola-polanya itu seperti apa. Kita lihat ya, di sini ada gambar yang paling atas itu secara konsisten arahnya ke atas. Yang gambar kedua itu arahnya semuanya ini arahnya ke bawah. Nah, yang ditanyakan kan ini ya. Tapi kita lihat nih, arah gambar yang ketiga atau yang ke bawah di sini kan arahnya ke kanan semua. Nah, maka yang di sini itu yang paling benar itu jawaban yang A ya, teman-teman. Karena setiap baris itu menunjukkan arah yang konsisten. Oke, kita lanjut di sini soal berikutnya. Nah, ini tidak ada keterangannya, tapi bisa kita lihat di sini. Yang pertama, ini gambarnya kotak berubah jadi kotak yang warna hitam dan warna putih, terus ada lingkaran dan ada kotak lagi. Ini gimana polanya? Ini juga sama, hitam, putih, putih, hitam. Yang ini segitiga hitam, putih, hitam. Nah, mana? Jawaban yang paling benar itu antara A dan C ya. Nah, tapi kita lihat di sini polanya itu kan setiap warna selang-seling antara warna hitam, putih, dan hitam dengan bentuknya itu yang tetap di setiap barisnya. Maka baris ketiga harusnya diakhiri dengan bentuk segitiga warna hitam juga ya. Maka jawaban yang paling benar itu adalah yang C. Paham ya? Kita lihat soal berikutnya. Nah, soal berikutnya di sini ada sebuah gambar, pola gambarnya di sini. Ini kan pola gambar pertama, pola gambar berikutnya itu muncul titik di sini di tengah. Nah, ini yang ditanyakan kan pola yang ini gambar kedua, ini gambar pertama ya, ini gambar kedua. Pola gambar pertama itu udah muncul tanda titik di tengah. Nah, ini yang paling benar itu adalah jawaban yang E ya, teman-teman bisa dilihat ini polanya ini yang tadinya. Setelah berubah itu akan berbentuknya jadi seperti ini dan titiknya itu tetap di tengah sesuai dengan pola yang satu. Jadi antara pola dari gambar satu ke gambar kedua itu harus seimbang ya, seirama. Oke, kita lihat soal yang 9. Dan di sini juga sama ya. Ini gambar pertama, ini gambar kedua ya. Dari gambar pertama ini ke gambar kedua, ini kan berubah ya. Yang tadinya persegi, ini kan berbentuknya tadi segitiga, itu berubah jadi persegi kan ini. Dan diarsir ya karena tengahnya juga diarsir. Nah, ini berubahnya ini jadi segitiga ya yang ini. Segitiga karena tadinya ini segitiga, ini berubah jadi segitiga. Yang tadinya kotak itu berubah jadi kotak di sini. Maka yang di sini itu berubah, yang ini harusnya jadinya itu yang C ya, teman-teman di sini udah saya kasih keterangannya. Nah, ini ya, tadinya ini persegi, maka akan jadi bentuk segitiga ya, sesuai dengan yang gambar pertamanya. Dan ini digabung jadi diarsir ya, berbentuknya seperti ini. Paham kan? Oke, kita lanjut. Soal yang ke-10, ini tentang logika gambar, tetap kita kecilin. Di sini ada segitiga berubah menjadi kotak di sini, segitiga dan kotak ya. Gambar pertama ini berubah ya, yang tadinya segitiga itu jadi segi 5 ya. Berarti kan ditambah berapa? Ditambah 2. Yang ini juga sama, ini segi 4 berubah menjadi segi 1 2 3 4 5 6. Ini segi 6, berarti ditambah 2. Polanya ini yang kotak persegi ini akan tetap dengan posisinya bertambah 2. Yang ini segitiga itu turun ke bawah ke sini dan bertambah 2. Yang ini harusnya turun berarti ke sini. Yang tadinya seperempat ya, segi 4 itu harusnya jadi segi 6. Kita lihat di sini segi 6. 1 2 3 4 5 6. A juga segi 6. 1 2 3 4 5 6. B juga sama segi 6. Yang C 1 2 3 4 5 6 7. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh iya, sorry. Ini segi 7, tidak ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau ini benar ya. Yang B dan C itu bukan, yang D kita lihat. Nah, ini yang D kan harusnya yang persegi itu pindah ke bawah. Ini tetap, berarti ini salah. Kalau yang C 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini sama, berarti antara A dan B. Kita lihat yang ini. Ini kan
tetap ya posisinya, yang persegi itu berubah cuman bertambahnya doang seginya. Berarti ini segi 5, harusnya tetap di sini segi 5. Bedanya ini bertambah 2, berarti yang tadinya segi 5, berarti harusnya jadi segi 7. Yang ini kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, maka jawaban yang paling betul itu adalah yang E. Paham kan untuk logika gambar? Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, ini bagian dari pola bilangan selanjutnya ya, teman-teman. Kita lihat di sini ada 2, 4, 8. 2 ke 4 itu polanya ditambah 2 ya. 4 ke 8 tetap ditambah 2. Oke, salah ya. Dikali 2 berarti kan. 2 ke 4 itu kali 2. 4 ke 8 kali 2. Berarti 8 kali 2 itu harusnya berapa? 16. Jawabannya 16 tidak ada di sini. Nanti saya revisi teman-teman untuk digital produknya. Kita lanjut ke soal berikutnya, soal ke nomor 12. Ada 5, 10, 20, 40. 5 ke 10 itu berarti dikali 2 ya, teman-teman. 10 kali 2 hasilnya 20. 20 kali 2 hasilnya 40. 40 kali 2 hasilnya berapa? 80. Jadi jawaban yang betul itu adalah yang C. Oke, kita lanjut. Ini juga masih sama. 1, 4, 9, 16. Setelah 16 berapa? Nah, ini pembahasannya, pola bilangan tersebut adalah 1 itu adalah 1 kuadrat. 4 itu adalah 2 kuadrat. 9 itu adalah 3 kuadrat. 16 itu adalah 4 kuadrat. Maka di sini adalah 5 kuadrat. Di mana 5 kuadrat itu kan 5 kali 5 ya, teman-teman. 5 kuadrat itu adalah 5 kali 5, di mana 5 kali 5 hasilnya 25 ya. Maka jawaban yang betul itu adalah yang C. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. 2 ke 6, 6 ke 12, 12 ke 20 itu berapa polanya? Kita lihat 2 ke 6 itu antara ditambah ataupun dikali ya. Karena angkanya bertambah. Nah, ini kan kita tambah dengan 4. 6 ke 12. 6 ke 12 berarti ditambah 6. 12 ke 20 berarti ditambah 8. Nah, selanjutnya itu 20 ditambah 8 berapa? 20. Kita lihat ya di sini. Bentar. Oke. Ini tambah 4, sorry ya, tadi salah. Ini tambah 6, di sini tambah 8. Berarti di sini tambah 10 ya. Karena polanya ini pertambahannya bertambah 2. Tambah 4, tambah 6, tambah 8, tambah 10. Berarti 20 tambah 10 itu hasilnya 30. Jadi jawabannya yang C. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Ini ada 5, 10, 15, 20. Nah, polanya di sini bertambah 5, teman-teman ya. Semuanya bertambah 5. Jadi 5 ditambah 5, 10, 10 tambah 5, 15, 15 tambah 5, 20. Berarti 20 tambah 5 hasilnya 25. Jadi jawaban yang paling betul itu adalah yang C. Oke, kita lanjut. Nah, ini adalah soal cerita dasar, teman-teman. Sebuah percetakan dapat mencetak 600 lembar kertas dalam waktu 4 jam. Dengan kecepatan yang sama, berapa lembar kertas yang dapat dicetak dalam 6 jam? Nah, kita lihat di sini. Untuk mencari kecepatan, itu kan artinya si kertasnya berapa lembar itu dibagi dengan waktu yang digunakan. Jadi kan di sini ada 600. 600 dibagi 4 itu hasilnya 150 lembar. Ini per jamnya, teman-teman. Yang ditanyakan kan selama 6 jam. Ini tinggal kita kalikan ya, per jamnya kan 150 tadi. Tinggal 150 kali 6. Yang mana hasilnya 900. Jadi jawabannya itu adalah 900 lembar. Oke, kita lanjut. Harga tas setelah didiskon adalah 25%, itu 180.000. Yang ditanyakan berapa harga sebelum didiskon ya. Arti kan setelah didiskon itu 25%, ini kan sisanya itu 75%, teman-teman ya. Karena 75 ditambah 25 kan 100-nya. Tapi kan diskonnya 25, berarti sisanya adalah 75. Harga awalnya itu kan 180.000. Ini tinggal kita tambahkan dengan 75%, di mana 75% itu hasilnya 0,75. Ditambahin nih.
Kita bagi ya, 180.000 kita bagi dengan 0,75, maka hasil yang didapat itu adalah 240.000. Ya, maka harga pas ya, sebelum didiskon itu harganya 240 ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Di sini ada perbandingan jumlah pensil milik Rina dan Sari adalah 4:5. Ya, Rina 4 ya, berarti di sini si Rina itu 4, pensilnya Sari itu adalah 5. Jika selisih jumlah pensil mereka itu adalah 6 buah, maka jumlah pensil Rina adalah berapa? Oke, yang diketahui di sini adalah bandingannya ya, yaitu 5 itu milik Sari dan Rina itu milik 4 ya. Kita kurangi 5 kurangi 4 itu 1. Jadi perbandingannya itu kan selisihnya cuma satu bagian. Di mana satu bagiannya itu 6 buah nih. 6 buah. Maka pensil Rina, ini kan Rina itu 4 perbandingannya. Tinggal 4 dikalikan dengan 6. Mana hasilnya? 24. Jadi jawabannya yang E. Oke, kita lanjut. Rata-rata nilai dari 5 orang karyawan adalah 76. Jika nilai suatu karyawan ada 86, maka rata-rata dari 4 karyawan adalah berapa? Nah, total nilai dari 5 orang itu kan tadi adalah 76. Tinggal kita kalikan 5 kali 76 berapa? Yaitu 380. Di mana total 4 orang ya. Total 4 orang itu ya 380 yang mana tadi hasilnya. Tinggal kita kurangi dengan salah satu karyawan yang hasilnya 86, yaitu hasilnya 294. Untuk mencari rata-rata, ini kan tinggal gampang ya. Mana rata-ratanya itu tinggal 294 bagi dengan 4. Karena yang satu udah ketahuan 86. Nah, kita bagi nih. 294 bagi 4 itu kan hasilnya 73,5. Nah, 73,5 di sini tidak ada, teman-teman. Kalau misalnya kita pilih yang 73, ini kan 73-nya 73,0 ya. Maka kita taikan nih karena 73,5 kan di sini belakang komanya 5 ya gitu kita taikan menjadi 74 pembulatannya. Maka hasilnya itu yang C ya. Paham? Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Sebuah tangki air berisi 240 liter air. Air tersebut digunakan dengan laju 15 liter per menit. Tangki tersebut akan kosong setelah, nah untuk mencari waktu, ini kan waktu ya, berapa menit, tinggal kita bagi ya, di mana kapasitas tangkinya kan 240 liter, lalu kita bagi dengan 5 ya. Maka hasilnya itu 16, jadi jawabannya yang paham kan? Nah ini adalah produk digital saya mengenai soal-soal dan jawaban soal psikotes bagian kedua ya teman-teman. Bagi kalian yang berminat untuk membeli produk tersebut, silahkan linknya ada di deskripsi ataupun di kolom komentar yang telah saya pin. Nah, kalau misalnya kalian pengen traktir saya ya untuk kopi ataupun untuk beli gorengan, silahkan link Sawerianya juga udah saya cantumkan di kolom komentar ataupun di deskripsi. Nah, bagi kalian yang butuh buku referensinya juga udah saya cantumkan di link deskripsi ataupun di komentar yang telah saya pin. Mungkin sekian bahasan soal-soal dan jawaban psikotes dari saya. Semoga membantu dan semoga cepat mendapatkan pekerjaan. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.